Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ricardi Doe, NIM F121230067. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu kerak bumi. Apa itu kerak bumi dan mengapa kerak bumi penting? Kerak bumi adalah lapisan terluar dari bumi yang terdiri dari batuan padat dan menjadi tempat bagi kehidupan. Kerak bumi merupakan bagian dari litosfer, yaitu lapisan yang mencakup kerak dan bagian atas mantel bumi. Mengapa kerak bumi penting? Pertama, kerak bumi adalah tempat hidup bagi makhluk hidup. Semua ekosistem darat berada di atas kerak bumi. Tanah yang menutupi kerak memungkinkan tumbuhan tumbuh dan mendukung rantai makanan. Yang kedua adalah mengandung sumber daya alam. Kerak bumi menyimpan banyak minyak bumi, gas alam, dan batu bara, logam, dan mineral yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanah di kerak bumi juga penting untuk pertanian dan keberlanjutan pangan. Yang ketiga, menjelaskan fenomena alam. Pergerakan kerak bumi menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Memahami kerak bumi membantu dalam sistem peringatan dini dan mitigasi bencana. Yang keempat, menyimpan sejarah bumi. Fosil yang ditemukan dalam kerak bumi membantu ilmuwan mempelajari evolusi makhluk hidup. Struktur kerak bumi memberikan informasi tentang perubahan iklim di masa lalu. Yang kelima, membantu pembangunan yang aman. Pemahaman tentang kerak bumi digunakan dalam konstruksi bangunan, jembatan, dan bendungan agar tahan terhadap gempa bumi. Selanjutnya ada struktur lapisan bumi. Bumi tersusun dari 3 lapisan utama, yaitu inti, mantel, dan kerak bumi. Setiap lapisan memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal komposisi, ketebalan, suhu, dan sifat fisiknya. Yang pertama ada inti bumi atau core. Inti bumi adalah lapisan terdalam dan terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama adalah inti dalam, berada pada kedalaman lebih dari 5.100 km hingga ke pusat bumi, yaitu 6.371 km. Berbentuk padat karena tekanan yang sangat tinggi, tersusun dari besi dan nikel dalam keadaan padat. Suhunya bisa mencapai 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius, setara dengan suhu permukaan matahari. Selanjutnya ada inti luar, berada pada kedalaman 2.900 sampai 5.100 km. Berbentuk cair karena suhunya yang tinggi, tetapi tekanannya lebih rendah dibanding inti dalam. Terdiri dari besi cair dan nikel dengan arus konveksi yang menciptakan medan magnet bumi. Yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan paling tebal, mencakup sekitar 84% dari volume bumi. Terletak di bawah kerak bumi hingga kedalaman 2.900 km. Tersusun dari batuan silikat yang mengandung magnesium dan besi. Mantel bumi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas berada di kedalaman hingga 670 km. Lapisan paling luar dari mantel atas disebut litosfer, yang mencakup kerak bumi dan bagian atas mantel. Di bawah litosfer terdapat astenosfer, yaitu lapisan yang bersifat lebih lunak dan semi cair, di mana lempeng tektonik bergerak. Selanjutnya ada mantel bawah, berada pada kedalaman 670 sampai 2.900 km. Batuan dalam mantel bawah mengalami tekanan tinggi, sehingga lebih kaku dan padat. Pergerakan material di mantel bawah berkontribusi pada konveksi panas, yang menyebabkan aktivitas tektonik dan vulkanik di kerak bumi. Yang terakhir ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar dan tempat kehidupan berada. Ketebalannya bervariasi dari 5 km di dasar laut hingga 70 km di daratan. Komposisi utamanya yaitu silikon, aluminium, magnesium, dan oksigen. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kemudian ada pengertian kerak bumi, definisi dan karakteristik umum. Kerak bumi adalah lapisan terluar dari bumi yang terdiri dari batuan padat dan menjadi tempat bagi kehidupan. Lapisan ini merupakan bagian dari litosfer dan berada di atas mantel bumi. Kerak bumi memiliki ketebalan yang bervariasi, dengan kerak benua lebih tebal dan kerak samudra yang lebih tipis. Lapisan ini juga terdiri dari berbagai jenis batuan seperti batuan beku, sedimen, dan metamorf. Kerak bumi bersifat padat dan kaku, tetapi tidak diam. Kerak ini terbagi menjadi beberapa lempeng tektonik yang terus bergerak, menyebabkan fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan pergerakan benua.
Karakteristik umum kerak bumi yang pertama adalah lapisan terluar dan paling tipis. Kerak bumi adalah lapisan terluar dari planet bumi dengan ketebalan dari kerak benua adalah 30-70 km, lebih tebal dan lebih ringan, serta ketebalan kerak samudra yaitu 5-10 km, lebih tipis tetapi lebih padat. Yang kedua ada terdiri dari batuan padat, tersusun dari berbagai jenis batuan, yaitu batuan beku contohnya granit dan basalt, batuan sedimen contohnya batu kapur dan pasir, dan batuan metamorf contohnya marmer dan gneiss. Kerak benua lebih banyak mengandung granit, sementara kerak samudra didominasi oleh basalt yang lebih berat. Yang ketiga memiliki suhu yang bervariasi. Suhu kerak bumi berkisar dari 0 derajat Celcius di permukaan hingga sekitar 1000 derajat Celcius di bagian terdalam. Suhu meningkat semakin dalam menuju mantel bumi. Yang keempat, terbagi menjadi lempeng tektonik. Kerak bumi tidak utuh, melainkan terbagi menjadi beberapa lempeng tektonik. Lempeng ini bergerak akibat arus konveksi di mantel, menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan gunung. Selanjutnya, perbedaan kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua lebih tebal, lebih ringan, dan lebih tua dibandingkan kerak samudra. Sementara kerak samudra lebih tipis, lebih padat, dan lebih mudah karena mengalami pembentukan ulang. Kerak benua membentuk daratan, sementara kerak samudra berada di dasar laut. Ciri-ciri kerak benua yang pertama adalah tersusun dari batuan granit, lebih ringan dibanding basalt di kerak samudra. Yang kedua, lebih tua, usianya bisa mencapai 4 miliar tahun. Yang ketiga, lebih ringan, memiliki kepadatan sekitar 2,7 gram per cm kubik, lebih rendah dibanding kerak samudra. Yang keempat, lebih stabil, tidak mudah hancur dibanding kerak samudra, meskipun tetap mengalami pergerakan tektonik. Yang kelima, banyak pegunungan dan daratan, menjadi tempat terbentuknya gunung, lembah, dan dataran tinggi. Yang keenam, terdapat di daratan, membentuk benua dan pulau-pulau besar dunia. Untuk ketebalan kerak benua, rata-rata ketebalannya adalah 30-70 km. Di daerah pegunungan seperti Himalaya, kerak benua bisa mencapai lebih dari 70 km. Contoh lokasi kerak benua antara lain adalah di benua Asia, contohnya pegunungan Himalaya, Gurun Gobi, dan dataran tinggi Tibet. Sementara di benua Eropa, contohnya pegunungan Alpen dan dataran Rusia. Di benua Amerika, pegunungan Rocky yang berada di Amerika Utara dan pegunungan Andes yang berada di Amerika Selatan. Di benua Afrika, contohnya Gurun Sahara dan pegunungan Kilimanjaro. Dan di benua Australia, contohnya dataran tinggi Australia. Selanjutnya, ciri-ciri kerak samudra. Yang pertama, tersusun dari batuan basalt, lebih padat dan berat dibanding granit di kerak benua. Yang kedua, lebih muda, biasanya kurang dari 200 juta tahun, karena terus mengalami pembentukan ulang. Yang ketiga, lebih padat, kepadatannya sekitar 3 gram per cm kubik, lebih besar dibanding kerak benua. Yang keempat, selalu terbentuk dan hancur, terbentuk dari magma yang keluar di dasar laut dan akan tenggelam kembali ke mantel bumi dalam proses subduksi. Yang kelima, tempat terjadinya aktivitas vulkanik, banyak gunung berapi di bawah laut, dan punggung tengah samudra yang menjadi pusat keluarnya magma. Yang selanjutnya, ketebalan kerak samudra. Rata-rata ketebalan 5-10 km, bertambah tebal di daerah punggung tengah samudra di mana magma keluar dan membentuk kerak baru. Kemudian contoh lokasi kerak samudra antara lain adalah di Samudra Pasifik, contohnya punggung tengah Pasifik dan Palung Mariana. Di Samudra Atlantik, contohnya punggung tengah Atlantik dan Palung Puerto Rico. Selanjutnya di Samudra Hindia, yaitu punggung tengah Hindia dan Palung Jawa. Yang terakhir di Samudra Arktik, contohnya punggung Lomonosov. Selanjutnya komposisi kerak bumi, baik mineral dan batuan penyusunnya. Mineral adalah senyawa kimia alami yang menjadi penyusun utama batuan di kerak bumi. Mineral utama dalam kerak bumi adalah silikat yang terdiri dari silikon dan oksigen. Mineral silikat yaitu mineral yang mendominasi di kerak benua dan samudra. Contohnya kuarsa, komponen utama granit dan pasir, dan feldspar terdiri dari kalium, natrium, dan kalsium. Kemudian mika yaitu mineral berlapis yang mudah terkelupas. Dan kemudian ada piroksin dan olivin yang banyak ditemukan dalam batuan basalt di kerak samudra. Kemudian ada mineral non-silikat, lebih sedikit tapi penting. Contohnya ada kalsit, yaitu penyusun utama batu kapur dan marmer.
dan ada magnetit dan hematit yang mengandung besi penting dalam pembentukan logam. Kemudian ada jenis batuan penyusun kerak bumi. Kerak bumi tersusun dari 3 jenis batuan utama, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Yang pertama ada batuan beku yang terbentuk dari pembekuan magma atau lava. Contohnya granit di kerak benua dan basalt di kerak samudra dan obsidian. Kemudian ada batuan sedimen yang terbentuk dari endapan mineral dan organisme yang mengeras seiring waktu. Contohnya batu kapur yang terbuat dari kalsium karbonat, ada batu pasir dan konglomerat. Kemudian ada batuan metamorf, terbentuk dari batuan beku atau sedimen yang mengalami tekanan dan suhu yang tinggi. Contohnya ada marmer dari batu kapur, gneiss dari granit, dan sabak dari serpih. Selanjutnya ada jenis pergerakan lempeng. Yang pertama ada divergen. Pergerakan divergen terjadi ketika dua lempeng bergerak saling menjauh. Gaya yang bekerja pada gerakan ini adalah gaya tarikan atau tensional. Akibatnya, magma dari dalam bumi naik ke permukaan melalui celah-celah yang terbentuk, menciptakan kerak bumi baru. Contoh fenomena divergen adalah pembentukan mid-ocean ridge atau punggungan tengah samudra, seperti yang terdapat di Samudra Atlantik. Yang kedua ada konvergen. Pergerakan konvergen terjadi ketika dua lempeng bergerak saling mendekati. Gaya yang bekerja adalah gaya kompresional, dan interaksi ini sering menyebabkan tumbukan atau penyusupan salah satu lempeng ke bawah lempeng lainnya. Ada 3 jenis pergerakan konvergen. Yang pertama ada subduksi, yaitu lempeng samudra menyusup ke bawah lempeng benua, membentuk palung laut dan gunung api. Yang kedua ada obduksi, lempeng benua menunjam di bawah lempeng samudra. Dan yang ketiga ada kolisi, 2 lempeng benua bertabrakan membentuk pegunungan lipatan, contohnya pegunungan Himalaya. Yang terakhir ada transform. Pergerakan transform terjadi ketika dua lempeng bergerak saling bergesekan secara horizontal dengan arah berlawanan. Tidak ada pembentukan kerak baru atau penyusupan pada batas ini. Contoh terkenalnya adalah Sesar San Andreas di California. Selanjutnya ada tektonik lempeng, pergerakan bumi dan batas lempeng. Tektonik lempeng adalah teori geologi yang menjelaskan bahwa litosfer bumi terdiri dari sejumlah lempeng besar yang bergerak perlahan. Teori ini muncul dari konsep pergeseran benua yang dikembangkan pada awal abad ke-20 dan kini menjadi dasar pemahaman tentang dinamika permukaan bumi. Pengertian lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bagian paling atas dari bumi yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel yang bersifat kaku. Ketebalan lempeng ini dapat mencapai hingga 100 km. Lempeng-lempeng ini bergerak di atas lapisan astenosfer yang meskipun padat, dapat mengalir sangat lambat, memungkinkan pergerakan lempeng di atasnya. Dan di sini juga ada contoh gambar dari batas konvergen, batas divergen, dan batas transform. Selanjutnya ada dampak pergerakan lempeng, yaitu gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Contoh nyata pergerakan lempeng yang pernah terjadi di Indonesia antara lain adalah gempa Palu 2018, letusan gunung Krakatau 1883, dan tsunami Aceh 2004. Kemudian ada fakta unik tentang kerak bumi. Kecepatan pergerakan lempeng bumi. Rata-rata global, lempeng tektonik bergerak dengan kecepatan rata-rata antara 0,6 cm hingga 10 cm per tahun, tergantung pada jenis lempeng dan lokasi geografisnya. Untuk lempeng tertentu, misalnya, lempeng Pasifik bergerak dengan kecepatan sekitar 8,1 cm per tahun. Lempeng Nazca bergerak sekitar 7,55 cm per tahun. Lempeng Indo-Australia bergerak dengan kecepatan sekitar 69 sampai 72 mm per tahun menuju timur laut. Kemudian lubang terdalam. Lubang terdalam di bumi yang dibuat oleh manusia adalah Kola Super Deep Borehole yang terletak di semenanjung Kola, Rusia. Kola Super Deep Borehole memiliki kedalaman mencapai 12,2 km, menjadikannya lubang terdalam yang pernah digali oleh manusia. Proyek pengeboran dimulai pada tahun 1970 dan berlangsung selama hampir 20 tahun. Tujuan utama proyek ini adalah untuk mempelajari kerak bumi dan memahami struktur geologisnya. Selama pengeboran, para ilmuwan menemukan bahwa bebatuan di kedalaman tersebut lebih basah dari yang diperkirakan, serta menemukan lapisan granit metamorf di bawah granit beku. Kemudian ada Palung Mariana.
Untuk kedalamannya merupakan titik terdalam di bumi dengan kedalaman maksimum sekitar 10,91 km yang terletak di Samudra Pasifik. Hanya sedikit orang yang berhasil mencapai dasar Challenger Deep, dengan Jacques Piccard dan Don Walsh yang menjadi yang pertama pada tahun 1960. Kedua lokasi ini menunjukkan batas ekstrim dari eksplorasi manusia, baik di dalam kerak bumi maupun di kedalaman laut. Pola Super Deep Borehole memberikan wawasan tentang struktur internal bumi, sementara Challenger Deep mengungkapkan kondisi ekstrim yang ada di dasar laut. Selanjutnya ada cara ilmuwan mempelajari kerak bumi. Yang pertama ada seismograf. Seismograf seringkali disebut seismometer, adalah perangkat yang terdiri dari sensor pendeteksi gerakan tanah dan sistem perekaman. Alat ini berfungsi untuk mengukur dan mencatat gelombang seismik yang merambat melalui bumi akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan. Seismograf adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam getaran atau pergerakan tanah yang disebabkan oleh berbagai fenomena geologis, terutama gempa bumi. Untuk prinsip kerjanya, seismograf bekerja berdasarkan prinsip bahwa ketika gelombang seismik mencapai alat ini, sensor akan merespon dengan menghasilkan rekaman getaran. Gerakan relatif antara sensor dan bingkai alat menghasilkan sinyal yang menunjukkan kekuatan dan arah getaran. Hasil rekaman ini kemudian dianalisis untuk menentukan lokasi dan kekuatan gempa. Kegunaan seismograf. Seismograf memiliki berbagai kegunaan, antara lain deteksi dan pemantauan gempa bumi, memungkinkan ilmuwan untuk mempelajari pola dan perilaku gempa. Eksplorasi geologi digunakan dalam penelitian kerak bumi dan aktivitas vulkanik. Kemudian mitigasi bencana, membantu dalam peringatan dini terhadap potensi bahaya gempa bumi. Selanjutnya ada eksplorasi geologi. Eksplorasi geologi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi suatu area dengan tujuan menemukan dan menilai cadangan sumber daya mineral, energi, atau geotermal. Proses ini melibatkan berbagai teknik dan metode ilmiah untuk memahami struktur dan komposisi di bawah permukaan bumi. Kemudian ada mitigasi bencana, cara menghadapi gempa, dan teknologi deteksi tsunami. Menghadapi gempa bumi memerlukan tindakan yang tepat dan cepat untuk memastikan keselamatan diri. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil saat terjadi gempa. Sebelum gempa, persiapkan rencana, kenali jalur evakuasi dan tempat aman di rumah atau tempat kerja. Kedua, ada perkuat struktur bangunan. Pastikan bangunan tahan gempa dengan memperkuat fondasi dan mengamankan perabotan. Yang ketiga, siapkan perlengkapan darurat. Sediakan alat pemadam kebakaran, kotak P3K, air, dan makanan instan. Saat gempa, tetap tenang, hindari kepanikan agar dapat berpikir jernih. Kemudian berlindung. Jika berada di dalam gedung, segera berlindung di bawah meja atau furniture yang kuat untuk melindungi diri dari benda yang jatuh. Jauhi jendela, cermin, dan benda kaca lainnya yang bisa pecah. Hindari lift. Jangan menggunakan lift selama gempa. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi. Jika di luar ruangan, jauhi gedung, tiang listrik, pohon, dan benda-benda yang mungkin roboh. Cari area terbuka dan lindungi kepala. Jika mengemudi, segera berhenti di tepi jalan yang aman dan tunggu hingga guncangan berhenti sebelum keluar dari mobil. Jika di pantai, segera menjauh dari bibir pantai untuk menghindari tsunami setelah gempa. Kemudian setelah gempa, periksa keamanan. Pastikan bangunan aman untuk dihuni sebelum masuk kembali. Waspadai gempa susulan. Tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Laporkan kerusakan. Jika ada kerusakan atau cedera, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kemudian ada teknologi deteksi tsunami. Teknologi deteksi tsunami merupakan sistem yang dirancang untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya tsunami. Beberapa teknologi yang digunakan dalam deteksi tsunami di Indonesia antara lain adalah sistem deteksi berbasis buoy, Indonesia Cable-Based Tsunameter, teknologi akustik tomografi, inovasi berbasis infrasound, dan Indonesia Tsunami Early Warning System. Kesimpulannya, jadi dengan memahami kerak bumi, kita bisa mengurangi risiko bencana, mengelola sumber daya dengan bijak, serta membangun lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.